Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga share kali ini ada sedikit manfaatnya ya. Oke, untuk hari ini aku mau bahas tentang warung sembako lagi nih teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pemula yang ingin memulai usaha warung sembako. Oke, kali ini kita bahas seputaran warung sembako lagi. Bagaimana sih cara menjaga eksistensi warung sembako kita agar selalu ramai pembeli. Nah, untuk yang pertama itu lokasi warung kita ya teman-teman. Sebisa mungkin kalau misalkan kita mau buka usaha warung sembako, mau cepet laris, mau cepet laku, mau cepet omsetnya itu naik, ya lokasi kita itu diperhatikan ya teman-teman, sebisa mungkin yang strategis. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buka di rumah aja sambil ngomong anak-anak, ibu-ibu, teman-teman kalau misalkan nggak ada kerjaan nih di rumah, pengen buka usaha warung sembako di rumah, itu juga bisa banget ya teman-teman, walaupun di gang sempit. Insya Allah kalau misalkan manajemen kita bagus, berjalan, terus manajemen keuangannya juga bagus, insya Allah lama-lama juga warung kita akan berkembang ya teman-teman, walaupun tidak akan seramai kalau misalkan tempat kita strategis di pinggir jalan atau di pinggir jalan raya. Lanjut, yang kedua itu modal kita. Diusahakan kalau misalkan modal kita itu minim, ya jangan hutang ya teman-teman, apalagi hutang di koperasi yang bunganya itu tinggi. Nanti ditakutkannya kita tidak bisa nyicil dan tidak bisa untuk mengembangkan warung sembako ya. Karena kalau misalkan modal kita minim, ya cara kita mengembangkan warung sembako itu dari laba yang didapat ya teman-teman. Takutnya kalau misalkan harus hutang di koperasi, laba nggak seberapa, terus tiap bulan buat nyicil, ya takutnya nanti kita malah tombok-tombok terus ya teman-teman. Karena untuk sepengalaman aku, modal sedikit itu ya harus banget dengan modal kita sendiri, biar kalau misalkan ada untungnya bisa dikembangkan untuk beli barang lagi, biar warung kita itu semakin penuh dan semakin komplit lagi. Dengan komplitnya warung kita, insya Allah itu warung kita sedikit demi sedikit pasti akan ramai pembeli. Karena kalau pembeli datang cari barang yang dia cari, kalau ada, insya Allah mereka itu pasti akan datang lagi. Nah, oke, selanjutnya kita sering-sering promosi ya teman-teman, karena sekarang itu kan zamannya sosial media. Kita bisa promosi di WhatsApp atau IG kita atau Facebook kita. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku juga sampai sekarang masih sering banget ya teman-teman promosi di WA ataupun di Facebook. Kalau di WA itu aku sering banget bikin status, misalkan hari ini ada kedatangan ikan asin baru, terus ada kedatangan bawang putih yang bagus-bagus, bawang merah yang bagus-bagus. Itu pasti aku bikin status story di WA ya teman-teman, biar pelanggan kita yang belum tahu itu bisa tahu dan datang ke warung sembako kita. Seperti itu ya. Kalau aku seringnya misalkan promosi minyak, untuk hari ini promosinya sekian harga, untuk hari besok harga normal. Itu aku sering lakukan seperti itu ya teman-teman, untuk menarik pelanggan agar mau datang ke warung sembako kita. Karena kalau misalkan masih pemula itu susah sekali ya teman-teman kita dapat pelanggan. Sebisa mungkin untuk promosinya digencarin ya teman-teman, karena sekarang itu semua ada di sosial media, jadi kita manfaatkan sosial media kita aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu membuka warung sembako di pinggir jalan raya,
grosiran gitu ya teman-teman, itu bisa banget kita memanfaatkan sosial media, bisa di-share di jual beli daerah masing-masing ya teman-teman. Itu pastinya akan mempercepat lakunya dagangan kita atau mempercepat ramainya dagangan kita. Kalau misalkan tempat kita strategis sih insya Allah akan cepat berkembang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa memperbanyak dagangan kita di warung. Kalau misalkan daerah teman-teman itu rame, bisa kita juga jual kopi seduh ataupun mie godok gitu ya, mie instan rebus dan sebagainya. Ataupun kalau misalkan pagi-pagi bisa disambi jualan nasi uduk atau gorengan gitu ya teman-teman, agar memperlaris juga dagangan kita. Nah, kalau misalkan jajanan anak-anak itu juga solusi banget ya, seperti pop es blender, terus ada sosis goreng, sosis bakar, itu juga bisa banget menambah omset kita, dan tentunya warung kita juga lama-lama akan selalu laris ya teman-teman, karena banyak anak-anak yang beli juga. Terus kalau misalkan disambi jualan nasi uduk, pasti pagi-pagi ibu-ibu selain beli nasi uduk pasti akan beli barang lain di warung sembako kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jual sayur mentah, sayur mayur juga itu bisa banget ya. Untuk sekarang ini aku juga lagi pengen nih buka ini menambah barang ataupun dagangan itu sayur mayur, karena di daerah aku itu kalau warung sembako yang jualan sayur mayur itu enggak setiap warung ya teman-teman, terus jaraknya juga agak lumayan jauh. Tapi ya dilihat sama kondisi kita ya, karena kalau untuk sekarang ini aku masih punya anak kecil, jadinya pasti akan lebih repot lagi ya. Karena kalau jualan sayur mayur itu kan kita harus belanja ke pasar, itu pasti sebelum subuh kita udah belanja, terus nanti habis subuh udah langsung melayani pembeli. Makanya untuk sekarang aku nanti dulu aja deh, kalau misalkan anak-anak udah pada besar, insya Allah aku juga pengen jualan sayur mayur ya teman-teman. Ada tempe tahu, sayur-sayuran, ikan-ikanan, daging-dagingan gitu tuh bisa banget mempercepat larisnya warung kita atau menambah omset harian kita. Dan kita juga harus tetap istiqomah dalam menjalankan usaha kita. Entah itu usaha yang kecil ataupun yang besar, jangan lupa berdoa untuk keberkahan warung kita atau usaha kita. Semoga selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan lain-lainnya. Karena untuk berjualan itu kita butuh banget yang namanya konsisten dan istiqomah, karena kita berjualan itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau misalkan baru setahun terus kita ngeluh warung kita sepi dan sebagainya, ya namanya juga usaha baru ya teman-teman, itu pasti ada pasang surutnya. Yang jualannya udah besar, udah laris manis, itu juga bisa banget pasang surut, apalagi jualan yang kecil-kecilan kayak kita ini. Makanya dibutuhkan banget konsistensi ya teman-teman, ditelateni aja seberapapun itu omset kita, karena dulu waktu aku jualan juga paling omsetnya itu paling sehari 100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah untuk sekarang rata-rata ya masih sekitar 1 jutaan. Itu aja udah Masya Allah sekali, aku sudah bersyukur sekali ya teman-teman, buah dari ketelatenan terus kesabaran kita, insya Allah pasti ada hasilnya. Dan selanjutnya diperhatikan juga untuk kerapian warung kita, untuk mendisplay barang sebisa mungkin yang bisa kelihatan sama pelanggan. Bisa juga digantung-gantung atau pakai rak-rak gitu ya teman-teman, sebisa mungkin yang mudah kelihatan lah sama pelanggan. Karena kalau misalkan ibu-ibu, emak-emak itu kalau ke warung yang dituju beli apa, tapi kalau misalkan lihat barang yang bagus, yang menarik, itu pastinya dibeli juga.
Terus teman-teman juga bisa menjual seperti perabotan rumah tangga, karena ibu-ibu tuh suka banget ya, walaupun nggak beli tapi cuman melihat, pasti suatu saat mereka juga akan beli. Walaupun untuk peralatan rumah tangga itu lakunya lama, tapi bisa juga disediakan di warung kita ya teman-teman. Kalau misalkan warung kita itu tertata rapi, terus barang-barangnya juga kelihatan, yang mau ke warung itu seneng ya teman-teman, lihat warung kita itu rapi juga mereka bakal seneng. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing kita hari ini. Semoga video kali ini bisa sedikit menginspirasi, bisa sedikit membantu teman-teman pemula yang ingin memulai usaha warung sembako. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk sharing-sharingnya, insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.